Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas Matematika kelas 9 bab 5. Ini adalah pertemuan yang pertama. Kita akan masuki yang pertama ini adalah bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu adalah sebuah bangun ruang yang membatasinya adalah salah satu atau satu itu adalah bidang lengkung. Dalam materi ini, yang pertama kita akan bahas tabung, kemudian yang kedua adalah kerucut, yang ketiga adalah bola. Anak-anak, di bahasan ini kalian sudah tahu, sudah familiar, itu tabung, itu bola, itu kerucut, kayaknya sudah tahu semuanya. Jadi tabung itu yang seperti apa? Kalian sudah pernah lihat drum, kaleng susu? Kemudian yang kerucut, kalian sudah pernah lihat itu topi ulang tahun dan lain-lain. Kemudian yang bola juga banyak sekali. Kalian sudah jumpai tiap hari benda-benda yang berbentuk bola. Baik anak-anak, buku yang kita akan pakai adalah buku matematika kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2018. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membuat generalisasi luas permukaan tabung. Yang kedua, menghitung luas selimut tabung. Yang ketiga, menghitung luas permukaan tabung. Yang keempat adalah menghitung luas permukaan tabung tanpa tutup. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Sebelum kita kenal dulu, itu si tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang kongruen, yang sejajar, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah ini, lihat. Inilah persegi panjangnya. Dia adalah bentuk lengkungan. Kemudian, dua lingkaran sejajar adalah yang ini. Dua lingkaran sejajar adalah yang ini. Yang atas dan bawah. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Tabung, sebelum berlanjut kita harus tahu itu unsur-unsur tabung atau ciri-ciri tabung. Ciri-ciri dulu, baru nanti unsurnya. Baik, ciri-ciri pertama adalah memiliki dua buah rusuk. Dan lihat, dua buah rusuk yang atas sama bawah. Itu adalah rusuk daripada tabung. Yang kedua, memiliki tiga buah sisi. Tabung itu kalau kita potong atasnya, lingkaran atasnya dan lingkaran bawahnya, kemudian kita potong tingginya ke atas, maka akan seperti ini. Yang pertama itu adalah persegi panjangnya, yang atas, lingkaran atas, yang bawah, lingkaran bawah. Itulah tiga sisinya. Jadi, persegi panjang satu dan dua lingkaran. Jadi, dia memiliki tiga buah sisi. Lanjut, yang ketiga cirinya adalah dia tidak memiliki titik sudut, karena tidak ada perpotongan dua garis di sana. Baik anak-anak, saya pikir ciri-cirinya dulu kalian harus paham, kemudian nanti kita lanjut berikutnya. Kita lanjut pada luas permukaan tabung. Sebelum kita lebih dalam ke permukaan tabung, kita harus tahu unsur-unsur apa yang ada dalam tabung. Tabung itu unsur pertama adalah jari-jari. Jari-jari adalah jarak titik pusat ke salah satu titik pada lingkaran. Mau atas, mau bawah, terserah. Itu adalah jari-jari. Yang kedua, tinggi. Tinggi adalah jarak alas dan tutup. Jaraknya harus siku-siku, tidak boleh miring. Walaupun nanti kalian ketemu akan pada sebuah tabung yang miring, yang menceng ke kiri atau ke kanan. Baik, kita akan mulai bedah itu luas permukaan tabung. Tabung ini Bapak akan potong atasnya,
lingkaran atasnya dan lingkaran bawahnya. Kemudian Bapak akan potong tegak ke atas di tingginya. Nah, kemudian kita buka itu selimutnya. Nah, ini adalah selimut tabung anak-anak. Yang ini selimut tabung, berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Kemudian lanjut, kita potong atasnya, baru kita buka ke atas. Kemudian yang berikutnya ke bawah. Nah, ini tadi sudah bukti bahwa 3 buah sisi daripada tabung adalah 1 buah persegi panjang dan 2 lingkaran. Nah, lalu luas itu apa? Ya, luas itu yang kita cari ini. Inilah yang kita cari, yaitu atas, bawah, dan persegi panjangnya. Itu luas. Jadi luas itu mengacu pada jari-jari tabung. Baik, kalian lihat itu. Yang Bapak kasih panah di panjang persegi panjang, itu panjang itu sama dengan yang bawah itu anak-anak, sama dengan keliling lingkaran. Jadi panjang persegi panjang sama keliling lingkaran itu sama. Nah, jadi panjangnya, keliling apa anak-anak? Rumusnya keliling? Keliling adalah, rumusnya apa? Rumusnya 2πr, jika diketahui R. Baik, lanjut. Kita cari selimutnya dulu. Selimutnya berbentuk persegi panjang, maka dia panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2πr. Lebarnya adalah tinggi dari kita potong tadi. Jadi luas selimut tabung adalah, karena dia berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar, berarti 2πr kali T, atau 2πrt. Baik, kita sudah dapat rumus luas selimut tabung. Berikutnya kita cari lingkaran atas sama bawah. Lingkaran atas dan bawah adalah kongruen, berarti sama. Apa rumus lingkaran? Rumus lingkaran adalah, betul, πr kuadrat. Nah, inilah yang kita akan padukan antara persegi panjang dan 2 lingkaran. Maka luas daripada permukaan tabung adalah 2 buah lingkaran ditambah luas selimutnya. Jadi sama dengan 2 kali πr kuadrat ditambah 2πrt. Kita faktorkan masing-masing. FPB daripada 2πr kuadrat dan 2πrt adalah 2πr. 2πr-nya keluar. 2πr kali berapa supaya 2πr kuadrat? Maka kali R. 2πr kali berapa supaya 2πrt? Maka kali T. Maka rumus luas tabung adalah 2πr dikali R ditambah T. Ini adalah cara penurunan rumus daripada luas permukaan tabung. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ada masalah? Ya, kita lanjutkan. Nah, itu rumusnya. Kita bawa tuliskan kembali di atasnya. Luas tabung adalah 2πr dikali R tambah T. Kemudian luas selimut tabung adalah 2πrt. Nah, yang bawah adalah LTTT, itu luas tabung tanpa tutup. Jadi TTT itu adalah tabung tanpa tutup. Berarti lingkarannya cuma 1. Berarti rumusnya adalah PR dikali R ditambah 2T. Baik anak-anak, kita masuki contoh yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah luas permukaannya dan luas selimutnya. Baik, dari gambar itu diketahui bahwa jari-jarinya 7, tingginya 6. Karena jari-jarinya 7 atau salah satu tinggi, ataupun jari-jari itu angkanya bisa diserentakan dengan 7, maka pakailah 22/7. Jika tidak, pakai pi-nya adalah 3,14. Baik, pertanyaannya adalah disuruh mencari luas tabung dan luas selimut tabung. Baik, kita selesaikan. Luas tabung sama dengan 2πr dikali R ditambah T. Luas tabung sama dengan 2, pi-nya 22/7 dikali R-nya 7 dikali 7 ditambah 6. Kita sederhanakan 7-nya. 7 bagi 7, 1. Jadi yang tersisa adalah 2 kali 22 kali 7 ditambah 6. 2 kali 22, 44. 7 tambah 6, 13. Jadi luas tabung itu sama dengan 576. Jadi hasil akhirnya adalah luas tabung sama dengan 572 cm persegi. Baik, kita lanjutkan. Satu lagi adalah luas selimut tabung.
Luas selimut tabung sama dengan 2 PRT, atau nanti kalau kamu lupa luas selimut tabung 2 Pak RT gitu. Ya. P-nya diganti Pa, ya, 2 Pak RT. Lanjut kita cari. Luas selimut tabung sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 kali 6. Kembali kita sederhanakan 7 sama 7-nya. 7 bagi 7, 1. Jadi tinggal 2 kali 22 kali 6. Maka luas selimut tabung sama dengan 4. 2 kali 2 itu 44 kali 6. Jadi luas selimut tabung sama dengan 264. Hasil akhirnya bahwa luas selimut tabung sama dengan 264 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Ada masalah? Dari satu contoh ini, Bapak berharap tidak ada masalah. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Hitung jari-jarinya. Di situ yang diketahui adalah luas tabung. Kemudian tingginya 13. Luas tabungnya adalah 528 pi. Perhatikan olehmu anak-anak. Di situ luasnya masih dalam pi. Jika luas nanti akan ketemu luas atau ketemu selimut atau ketemu volume yang masih dalam pi, maka nggak usah kamu ganti pi-nya 22/7 atau ganti dengan 3,14. Kita lanjutkan, kita selesaikan. Yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Baik, karena yang ada luas selimut tabung, maka rumus yang keluar adalah rumus luas selimut tabung, yaitu 2πr dikali R ditambah T. Baik, kita selesaikan. Luas tabung sama dengan 528 pi, sama dengan 2 kali pi kali R kali tambah 13. Baik, pelan-pelan. 2pi itu posisi sebagai kali. Kita pindahkan ke sebelah kiri, dia akan menjadi bagi. Jadi 528 pi dibagi 2pi. Yang tersisa adalah R dikali R ditambah 13. Kita sederhanakan dulu. Pi-nya dibagi pi 1, tinggal 528 bagi 2. Itu hasilnya adalah 264. R kali R kuadrat ditambah 13R. Nah, ketemu di sini. Ini materi kita di semester 1, yaitu tentang persamaan kuadrat. Sepertinya ini mudah untuk diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Kita coba memfaktorkan. Andaikan nanti gagal, maka kita coba yang lain. Baik melengkapkan kuadrat sempurna maupun dengan apa anak-anak? Ya, dengan rumus ABC. Baik, kita selesaikan. Kita pindahkan 264-nya ke sebelah kanan. Jadi R kuadrat sama dengan 13R dikurang 264 sama dengan 0. Kita faktorkan pelan-pelan. Masih ingat itu? Jadi dua bilangan yang dikali sama dengan 264, yang bedanya 13. Karena suku yang belakang itu negatif, maka tandanya berbeda. Satu positif, satu negatif. Kita dapatkan adalah 24 dan negatif 11. 24 kali negatif 11 adalah negatif 264, sedangkan selisihnya adalah 13. Ya, itu. Jadi R ditambah 24 sama dengan 0 atau R dikurang 11 sama dengan 0. Jadi kita cari R-nya. R-nya sama dengan yang pertama negatif 24 atau R sama dengan 11. Kita bicara ukuran, kita bicara jarak panjang. Maka tidak ada negatif, adanya adalah positif. Jadi kita tidak pakai negatif 24-nya, yang kita pakai adalah 11. Jadi hasil akhirnya panjang jari-jari daripada lingkaran di atas adalah 11 cm. Bagaimana anak-anak dua contoh ini? Bapak berharap tidak ada masalah? Ayo, terlanjutkan, langsung latihan. Jadi, lihat di gambar. Itu contoh latihan, kalian tulis. Nanti itu ada yang pertama mencari luas permukaan, yang kedua mencari luas tabung tanpa tutup. Nah, tuh, Bapak harap ini berjalan dengan baik. Kemudian setelah materi ini Bapak arahkan bikin mind mappingnya. Silahkan kalian lanjutkan. Mudah-mudahan ini
bermanfaat. Nah, di situ ada tabung, ada ciri-cirinya, ada rumusnya. Nah, kalian silahkan lanjutkan isi titik-titiknya. Pak pikir nggak masalah itu. Semua kalau kalian simak daripada video tadi dari awal sampai akhir, maka mind mapping itu Bapak rasa tidak ada masalah. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas yang berikutnya adalah volume tabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukar pintar.